perkembangan teknologi kita ini semakin hari semakin pesat ya. Jadi kayak kalau kita lihat komputer, kalau misalnya kita mundur ya Mbak ya, komputer itu kan awalnya kan segede ruangan gitu kan. Tapi kecil-kecil bahkan jadi smartphone gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya apa? Bahwa teknologi ini mau tidak mau, suka atau tidak suka pasti bakal terus berkembang. Nah, tinggal kita mau ambil peran di mana itu. Kayak semuanya itu udah mulai terdigitalisasi gitu kan. Nah, kalau kita nggak siap-siap ya kita bakal tergerus oleh waktu. Kami mencoba mengcover semua kegiatan-kegiatan di komunitas ini yang relevan dengan apa yang dibutuhkan di masyarakat. Baik dari pendidikan, bisnis, sampai ke semua lini lah kayaknya ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Welcome back to podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkom Tech Opi. Halo teman-teman semua, aku Meita yang akan menemani teman-teman semua beberapa waktu ke depan. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai bersama perwakilan dari komunitas yang super inovatif banget nih. Langsung aja kita kenalan langsung sama Kak Irfan. Halo Kak. Halo Kak Meita. Iya, lo boleh kenalan dulu Kak buat teman-teman di rumah biar kenal nih sama Kak Irfan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Irfan Syah. Saya merupakan mahasiswa semester akhir di Politeknik Negeri Sriwijaya, semester 8 ya kalau semester akhir. Jurusan Teknik Komputer, Program Studi D4, Teknologi Informatika Multimedia Digital. Nah, saya saat ini adalah volunteer dari Palembang Digital. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Irfan aslinya orang mana sih Kak? Wah, harus banget ya. Iya, kita kenalan dulu kan. Ya, kalau saya aslinya itu orang Pali Kak, Kabupaten Oke, Pali. Ya, tepatnya di Kecamatan Penungkal, Desa Air Hitam. Oke, jadi di sini merantau Kak ya. Di sini merantau. Oke, nah sebelumnya kan Kakak ini salah satu volunteer di Palembang Digital nih. Gimana sih ceritanya bisa gabung nih di Palembang Digital? Infonya dari mana gitu? Ya, jadi pertama kali gabung di Palembang Digital itu dapat info dari kakak tingkat ya. Jadi memang dia aktif karena memang orangnya senang berkomunitas, senang bersosialisasi juga gitu ya. Dapat info dari dia, di invite ke Telegram, terus saya ingat persis waktu itu event pertama kali pada bulan puasa, yakni Palembang Digital ngadain talk show sekaligus buka puasa bersama gitu kan di tahun 2022. Dari situ kemudian saya terus ikuti, waktu itu juga ikut bootcamp startup, dari bootcamp startup ikut lagi kegiatan kompetisi bootcamp startup juga yang diadakan di Rumah Wali Kota, terus sampai akhirnya saya masuk jadi volunteer. Nah, jadi volunteer itu karena saya aktif ikut kegiatan tahunan Palembang Digital yakni Sriwijaya Digital Conference, dan tahun kemarin saya ditunjuk jadi ketua pelaksana. Jadi kurang lebih timelinenya gitu Kak. Jadi dari tahun 2022 karena sering stalking Instagram, ikut kegiatannya terus sampai akhirnya saya dipercayai untuk menjadi ketua pelaksana dari event tahunan Palembang Digital. Oke, berarti kurang lebih hampir 3 Hampir tahun 3 ya. tahun, benar Nah, sekali. boleh ceritain nggak sih Kak, Palembang Digital ini komunitas apa nih sampai buat Ya. Kakak tertarik untuk bergabung? Ya, jadi memang sebenarnya background saya kan IT ya. Jadi saya tertarik dan antusias belajar hal-hal baru terkait dunia digital, entah itu AI, meskipun saat itu belum booming ya AI. Nah, tapi saya tertarik. Nah, kenapa Palembang Digital hadir? Nah, sebenarnya sederhana. Itu yang juga sering disampaikan oleh Kak Jonathan sebagai foundernya ya, dan juga Kak Arif kalau disampaikan ke teman-teman mungkin yang belum tahu. Jadi singkatnya Palembang Digital ini adalah komunitas digital yang mewadahi seluruh anak-anak muda. Tapi tidak cuma anak-anak muda, ada juga orang-orang yang sudah bekerja, bahkan sudah berkeluarga, bisa juga bergabung, yang penting interestnya sama, ketertarikannya sama di bidang digital. Ingin menjawab pertanyaan di mana para penggiat teknologi di Sumatera Selatan. Jadi makanya dibentuklah komunitas itu biar bisa ngejawab. Jadi kalau ditanya di mana sih para penggiat teknologi di Sumatera Selatan, Palembang Digital. Di Palembang Digital. Iya, Oke, berarti ini digabungan dari beberapa anak muda atau bahkan yang udah bekerja penggiat teknologi kayak gitu ya. Oke, keren banget nih ya. Sebenarnya dari komunitas ini Kak, sebagai lebih dari sebagai wadah, ada visi misi lain nggak sih sebenarnya? Atau misalnya nih dia penggiat teknologi tapi dia belum ngerti sama sekali, boleh nggak gabung gitu? Ya,
Tentu boleh banget ya Kak, karena memang di sini kita tidak hanya tergabung dari yang backgroundnya pure IT, tapi mereka yang backgroundnya non IT tapi tertarik tadi kata-katanya tertarik di dunia IT juga boleh bergabung. Jadi memang salah satu yang menjadi visi dari Palembang Digital ini, Palembang Digital ingin mendobrak atau nge-push lah ya talenta-talenta lokal yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang gitu Kak, kurang lebih. Oke. Nah, misalnya nih Kak, mungkin mereka ini kan udah banyak banget nih kegiatan-kegiatan dari Palembang Digital. Misalnya ada yang baru lulus sekolah, dia tertarik nih untuk ngikutin program di Palembang Digital. Kira-kira apa sih Kak yang mereka harus siapin supaya bisa gabung? Karena kan mungkin mereka belum tahu sama sekali nih. Ya, yang pertama tadi interest, mereka harus punya ketertarikan dulu karena salah satu kunci kita bisa menggali knowledge atau pengetahuan baru itu karena interest atau curiosity kita atau rasa penasaran. Kalau kita aja nggak penasaran gimana kita mau tahu ya Kak? Satu itu, kemudian kalau mau ngikutin cara aku, stalking Instagramnya. Jadi biar kalau ada info-info terbaru tentang Palembang Digital kita bisa ikut tuh di situ. Entah lomba, entah bootcamp, entah seminar, workshop dan lain sebagainya kan. Nah kemudian daftar, kita udah ada websitenya Kak. Jadi bagi siapapun yang pengen gabung, kita udah ada websitenya, tinggal buka websitenya, daftar menggunakan email, kemudian udah bisa bergabung di situ. Oke, itu open recruitment-nya setiap saat kah Kak? Atau Setiap ada saat, kapanpun dan dimanapun. Itu untuk member ya. Kalau untuk volunteer nanti ada sedikit interview karena volunteer ini yang menjalankan komunitas gitu. Oke, jadi dia ada 2 kategori gitu Iya. ya. Oke. Nah, kalau misalnya tiap minggu Kak, ada apa aktivitas apa nih di Palembang Digital? Kalau untuk kalau kemarin itu ada PGTS namanya. Palembang Go to School. Patal Goes to School. Palembang Digital Goes to School. Nah, itu kegiatan kami datang ke sekolah-sekolah, kami belajar atau mengajarkan atau sharing lah ke anak-anak sekolah SMP. Waktu itu di Pusri, saya ingat persis, itu kami belajar tentang coding menggunakan platform Scratch. Jadi Scratch ini platform yang kalau saya lihat ya ini sangat mudah untuk dipelajari karena dia basisnya blok. Kita nggak perlu harus ngetik-ngetik coding tapi kita tinggal nyusun kayak puzzle gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau untuk kemarin ada, tapi kalau sekarang sih lebih ke kolaborasi sama mungkin event-event secara online kayak Zoom, webinar gitu. Jadi memang kalau udah gabung banyak banget kegiatan yang bisa diikutin Kak Iya, ya. benar sekali. Nah, ngomongin Scratch tadi Kak, sebenarnya di Palkomtek juga ada nih Kak. Kita ada Coding for Kids. Jadi memang di sini lumayan banyak juga yang berminat, anak-anak yang masih SD, SMP itu belajar nih yang santai-santai dulu kan. Kita juga buka nih kebetulan. Dan mungkin memang kalau dari sekarang banyak banget anak-anak muda yang mulai tertarik ya di jurusan teknologi kayak gini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak ya, kalau misalnya nih ada event-event tuh yang sering dilaksanakan di Palembang Digital, itu biasanya memang terbuka untuk umum atau didahulukan untuk member aja? Ya, yang pastinya member itu prioritas karena mereka yang sudah terdaftar. Karena sistemnya gini, salah satu kemudahan ketika kita jadi member, nanti sertifikatnya langsung di website. Ya, jadi kan nggak mesti harus dibuatkan. Jadi otomatis setelah eventnya berakhir langsung di-generate, otomatis ada sertifikatnya di situ yang bisa di-download gitu kan. Yang pastinya juga kalau member itu ya mereka lebih tahu duluan gitu. Jadi kalau misalnya memang ada kuota terbatas, mereka bisa lebih cepat daftar daripada yang umum gitu. Oke, Gitu sih. jadi berarti memang kalau misalnya mau banyak dapat event-event dari Palembang Digital harus daftar dulu aja gitu ya, biar Iya, cepet benar. dapat kuotanya gitu Benar. ya. Tapi terbuka juga untuk publik. Oke, kalau ada nggak sih program andalan yang paling ditunggu-tunggu nih setiap tahunnya? Ya, seperti yang sudah di spoiler di awal ya. Ada namanya Sriwijaya Digital Conference dan tahun kemarin itu tahun keempat kalau nggak salah ya. Ya benar tahun keempat. Karena ini tahun kelima berdirinya Palembang Digital. Nah, jadi SDC ini merupakan event terbesar tahunan yang ada di komunitas Palembang Digital yang dimana kita nge-guide baik dari pemerintah, pelaku bisnis, UMKM, penggiat teknologi, seluruhnya ya Kak, dalam satu conference yang kita bahasnya tentang teknologi. Nah, spesial tahun kemarin karena lagi booming-boomingnya artificial intelligence, jadi kita highlight temanya lebih banyak ke situ. Maka narasumber-narasumber yang diundang pun fokus bahas AI, jadi secara detail dan eksklusif kalau saya lihat ya, karena materinya itu nggak pernah diajarkan di kampus, nggak pernah mungkin saya lihat di sosial media.
karena memang ini pure orang-orang yang memang expert di bidang AI dan mereka ngejelasin gimana AI itu dibuat, terus kenapa AI itu ada dan sampai seterusnya gitu Kak. Jadi SDC kalau untuk event tahunan terbesar kita. Kira-kira kalau untuk tahun ini kapan Kak mulainya? Ya kalau untuk tahun ini seperti biasa ya, perkiraan SDC itu dilaksanakan di akhir tahun. Jadi antara bulan November atau enggak Desember. Tapi bisa jadi lebih cepat dari itu. Oke. Nah, ini kan tadi kan Kakak bilang undang narasumber memang expert di bidangnya. Nah, kalau sebenarnya Palembang Digital itu ada kerjasama nggak sih Kak sama institusi pendidikan atau orang-orang yang memang random aja dicari yang profesional gitu? Ya sebenarnya kita nge-guide semua ya, semua baik dari institusi pemerintah, pendidikan, bahkan komunitas juga ya. Kemudian para pegiat startup. Jadi kalau misalnya di Palembang Digital itu biasanya kolaboratornya itu ada Sumsel Startup Founders. Itu salah satu komunitas khusus untuk startup lokal Sumsel gitu kan. Kemudian ada lagi Game Developer Palembang gitu. Kemudian untuk bisnisnya bisa ada yang sering sponsor ya kayak Payoprint, kemudian kalau dari private sector itu ada Telkomsel. Kalau untuk institusi pendidikan salah satunya Palkomtek. Yang institut Kak ya. Oke. Nah, berarti memang ini ya banyak juga kerjasama yang bisa mendukung kegiatan ini. Benar. Nah, ini kira-kira kalau mau gabung Kak, ada biayanya nggak? Gabung apa dulu nih? Jadi member atau volunteer gitu? Kalau jadi member dan volunteer tuh pure gratis. Gratis. Berarti ini pas banget ya buat teman-teman di rumah yang mau menambah skill ya atau tertarik di bidang teknologi, harus banget gabung nih ya. Ada kriteria usia atau gimana gitu Kak? Nggak ada. Jadi semuanya bisa gabung di Semuanya Palembang bisa Digital. gabung. Kalau sejauh ini Kak, pesertanya atau member atau volunteernya yang paling muda usia berapa Kak? Kalau yang paling muda ada sih di usia 20-an kayaknya. 20-an. 20-an. Kalau volunteer ya, kalau member ada yang lebih muda lagi. Ada Ya, anak SMA nggak? ada anak SMA, SMK. Oke, keren. Berarti banyak banget ya anak muda Palembang ini sebenarnya yang tertarik di bidang teknologi gitu ya. Oke. Nah, ngomongin dari tadi Kak ya usia, mungkin banyak juga yang masih kerja gitu kan. Nah, gimana sih Kak komunitas Palembang Digital ini menjembatani antara dunia teknologi sama masyarakat umum nih? Ya, jadi kami kami melihat apa yang dibutuhkan di pasar gitu. Kayak kemarin contoh, kami melihat bahwa UMKM ini pengen ngedobrak bisnis mereka biar lebih luas marketnya. Jadi kami ngadain event tentang digital marketing, personal branding gitu kan. Jadi biar menjembatani apa yang dibutuhkan di pasar, kemudian kami supply gitu kan dengan apa yang ada di SDM dari komunitas Palembang Digital sendiri. Jadi sekali lagi meskipun secara formal tidak melakukan research, tapi ini berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh volunteer terkait masukan. Misalnya kayak di grup tuh ya, Kak kita bikin event ini nih, sekarang lagi banyak yang ngomongin AI misalnya. Terus ada lagi misalnya kan kayak yang PGTS kemarin, Fatal Goes to School kan, Kak kita bikin event ini karena akhir-akhir ini Mendikbuddasmen ngeluarin naskah akademik tentang pembelajaran coding dan artifisial gitu kan. Jadi kayak kami mencoba mengcover semua kegiatan-kegiatan di komunitas ini yang relevan dengan apa yang dibutuhkan di masyarakat, baik dari pendidikan, bisnis, sampai ke semua lini lah kayaknya ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke, berarti memang berdampak banget ya buat masyarakat yang tertarik sama bidang digital juga. Nah, ada nggak sih Kak cerita nih, kan ada grupnya mungkin ya, cerita-cerita sukses dari anggota-anggota Palembang Digital setelah gabung di Palembang Digital? Ya, salah satunya ya yang mungkin bisa saya spoiler, tapi beberapa itu sempat diceritakan oleh founder kita, teman-teman volunteer juga, bahwa mereka ini mendapatkan privilege dari ikut komunitas. Kayak misalnya mereka pengen ngelamar kerjaan di luar kota ya, di luar kota misalnya let's say kemarin kalau saya nggak salah ya itu di Batam, terus mereka ngelampirin sertifikat karena pernah menjadi panitia di acara Seduja Digital Conference dan mereka keterima di situ. Karena melihat event ini bukan event kecil gitu kan, yang di cover itu semua orang gitu kan, dan ada manajemen dan lain sebagainya, itu salah satunya. Kemudian salah duanya ini ada
kayaknya inisial aja ya. Iya, boleh. Kakak saya sebenarnya, kakak saya, karena saya waktu itu pernah di satu tim sama dia. Atau boleh sebut nama ya? Ya boleh. Namanya itu sebutannya namanya Kak Jack gitu. Nah, dia ini kemarin kalau nggak salah dapat beasiswa pembelajaran selama berapa bulan gitu ya, dari komunitas gitu, pembelajaran tentang AI. Oke, dari apa, portofolio lah gitu ya, Portofolionya dari gitu. Palembang Digital gitu Iya, ya. benar. Jadi ini sebenarnya buat teman-teman yang masih SMA bisa juga jadi salah satu pertimbangan, siapa tahu nanti kuliah bisa di bidang itu gitu ya, memperdalam Benar. lagi. Oke, nah kalau misalnya komunitas ini Kak membangun kolaborasi sama kayak tadi Sumsel Startup itu gimana sih Kak? Misalnya dimulai dari memang udah kenal atau karena satu visi misi aja? Ya, kalau Sumsel Startup itu bagian dari Palembang Digital juga. Itu kan foundernya Kak Zakaria kan, yang memang udah dari dulu bagian atau tim bahkan advice dari Palembang Digital gitu. Jadi memang udah ada koneksi sebelumnya Kak. Itu. Oke, nah kalau tantangan terbesar nih Kak yang dihadapi Palembang Digital biasanya saat mengadakan event atau selama 3 tahun ini? Ya 5 kalau tahun ya berarti ya? ya 5 tahun ya. Kalau tantangan, ini dari sudut pandang saya sebagai volunteer, Volunteer, dan saya juga pernah menjadi ketua pelaksana dari SDC gitu ya. Jadi salah satu tantangannya ini karena kita ini komunitas dan sifatnya volunteer, jadi kan nggak ada kayak sesuatu yang mengikat. Jadi semua orang itu memberikan sumbangsi mereka tanpa dibayar gitu kan. Jadi kayak kita nggak bisa nih maksa kamu harus gini. Jadi kayak memang komunikasi dan pendekatannya itu beda. Kalau kita kerja kan ya atasan bisa kayak Menuntut gitu ya. kamu dibayar di sini, kamu harus gini. Tapi kalau volunteer kan nggak bisa. Jadi memang approaching atau pendekatannya itu beda. Jadi memang ada pendekatan khusus lah, kayak pendekatan personal. Kemudian kita juga harus mendengarkan mereka. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nggak bisa, kita juga nggak boleh nuntut atau gimana, karena memang sistemnya volunteer gitu ya. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yang menurut saya yang tidak kalah penting, ini bagaimana cara kita tetap solid, karena kan kalau komunitas ini kan bukan kayak organisasi ya Kak, kalau menurut saya Mbak ya, karena kayak kita harus kumpul terus. Jadi memang komunikasinya itu harus tetap jalan meskipun di grup. Itu dari sisi internal. Kalau dari sisi eksternal, kita sekarang ini challenge-nya bagaimana cara memperluas exposure atau bagaimana orang tahu lah tentang komunitas ini sehingga mereka tertarik bergabung. Kemudian ada attention di situ. Jadi kalau ada attention nih, ada masanya gitu, ada orang-orangnya, itu bakal lebih mudah kalau misalnya kita pengen ngadain kegiatan di mana gitu, ngajuin proposal dan lain sebagainya. Gitu kurang lebih Mbak. Nah, kalau kan dari Kak Irfan sendiri dari daerah nih. Nah, gimana sih Kak dari pandangan Kakak sendiri minat orang-orang di bidang digital tuh dari perbandingan dengan Sumatera Selatan di Palembang sama di Bali gitu? Ya, kebetulan ini sedikit spoiler ya. Jadi saya juga founder, saya juga lagi coba bangun komunitas digital namanya Kampung Digital Air Hitam. Nah, jadi kalau Palembang Digital itu wilayah kerjanya Palembang, kalau Kampung Digital itu di Pali, khususnya di Desa Air Hitam gitu ya. Nah, kalau yang saya lihat ya, kalau di Sumsel itu indeks literasi digitalnya atau indeks daya saing digitalnya itu kalau tahun kemarin itu meningkat dua peringkat ya. Karena kalau dilihat dari kegiatan-kegiatannya, bahkan saya pernah lihat salah satu Instagram yang mengcover komunitas-komunitas yang ada di kota Palembang Digital masuk di situ sebagai komunitas yang ada di kota Palembang gitu. Komunitas digital anak muda gitu kan. Nah, itu kalau yang di Sumsel. Nah, berbeda dengan yang di daerah gitu kan, karena mereka itu gapnya menurut saya cukup tinggi ya Mbak. Gap kesenjangannya kan, entah dari infrastruktur, mohon maaf kalau di Palembang kan jarang kan no sinyal gitu kan. Kalau di desa mati lampu udah langsung Jadi challenge-nya itu memang bagi kami ya, karena saya juga membangun komunitas digital di daerah, jadi challenge-nya itu cukup berat gitu, karena kita
perlu memikirkan berbagai macam cara agar anak-anak ini tetap bisa belajar sesuatu baru, ChatGPT, Gemini dan sebagainya meskipun infrastrukturnya terbatas. Jangan dulu deh ngomong sinyal. Iya. Laptop pun di situ masih sangat kurang menurut saya. Jadi itu challenge, tapi di challenge itu malahan ada peluang. Nah, ini yang coba terus kami push ya, Mbak. Yang menjadi semangat kami kenapa kami harus tetap sustainable gitu, harus tetap lanjut terus gitu ya, gaspol pokoknya. Iya. Jadi gini Kak, kalau misalnya di Bali kan otomatis kan mereka tuh mungkin banyak juga yang belum sadar seberapa penting kan belajar digital nih. Berarti kalau Kakak misalnya mau coba diriin, ini salah satu challenging juga buat Kakak kan untuk memperkenalkan nih apa aja yang bisa dipelajari gitu kan. Nah itu kira-kira langkah awal Kak itu mereka diajak gabung dari Palembang Digital terus atau bisa langsung Kakak bisa aja gitu dari kegiatannya? Jadi kalau yang di Pali itu kita misah, beda. Kalau Palembang Digital, kalau Kampung Digital. Tapi sama-sama komunitas digital gitu yang mewadahi anak muda. Karena memang tadi karena beda banget ya gapnya tadi ya dengan orang-orang yang ada di Palembang dengan orang-orang yang ada di desa, dan tadi infrastrukturnya juga terbatas, jadi memang beda gitu. Nah, cara kami untuk memulainya itu yang pertama kami harus tahu dulu nih siapa-siapa saja, kayak kita ngumpulin circle-nya dulu 2-3 orang gitu kan yang tertarik di bidang yang sama, kemudian kita tentukan role mereka apa gitu, ada yang khusus desain, meskipun kayak kalau dibandingin dengan volunteer digital jauh kayaknya. Karena mereka tuh kayak masih basic banget Mbak kalau di daerah itu Mbak ya. Tapi minimal kan mereka ongoing untuk belajar gitu kan. Nah setelah tentuin role, kita bentuk komunitas, baru kita inform ke publik gitu, kayak kita buat Instagramnya, kita buat konten-kontennya, kemudian sama persis kayaknya dengan Palembang Digital kita adakan seminar, workshop, pelatihan. Kalau waktu itu saya ingat persis, saya dan tim bikin program belajarnya Mbak, dan itu kami harus PP dari Palembang Pali gitu, buat ngajari, karena memang sumber dayanya itu mungkin ada ya, tapi kita nggak tahu gitu ya, jadi kami harus bolak-balik masih jarang terpublish juga gitu ya. Oke. Nah kalau buat misalnya nih Kak, dari menurut Kakak juga ya, melihat peran komunitas ini nih dalam bentuk generasi digital gimana nih sejauh ini selama 5 tahun ini? Komunitas ini dalam bentuk kayak misalnya selama 5 tahun ini apakah udah banyak banget bertambahnya gitu? Ya, kalau yang saya lihat ya secara exposure dan relasi itu cukup meluas. Jadi kemarin kami ngadain event dengan Apple Developer Academy. Jadi ini yang kedua kali. Yang saya tahu yang kedua kali, kemarin di Tetra Coffee ya. Itu ada info session juga, jadi bagi teman-teman yang mungkin pengen jadi salah satu student di Apple Developer Academy, nah mungkin bisa kepoin IG-nya atau IG ke Palembang Digital gitu kan. Kemudian Kamis malam Jumatnya itu kami ada temu atau gathering komunitas dengan Bisnet, ya, salah satu provider network dan provider cloud kan, dan komunitas-komunitas yang lain, ada Palembang Python di situ juga ya. Dan baru semalam kami juga ngehadirin atau jadi undangan di Hotel Harvard, itu ngadain event digital sinergi lokal gitu ya. Digital sinergi lokal yang juga diadakan sama Bisnet. Yang di situ tergabung beberapa kampus, dan salah satu komunitasnya ada Palembang Digital di situ. Jadi kayak kalau yang saya lihat ya, prospeknya ini cukup bagus, berarti memang disambut antusias. Dan kalau saya boleh sampaikan sedikit ya Kak, sebenarnya komunitas ini jadi salah satu kunci penting menurut saya dalam mendukung sustainable program-program yang ada di masyarakat gitu ya. Karena kalau kita lihat ada namanya kolaborasi Hexahelix, ada kolaborasi pemerintah, industri, kemudian akademisi, dan salah satunya ada komunitas, peran komunitas untuk menjaga program itu tetap sustainable gitu Mbak. Jadi menurut saya komunitas ini bisa jadi salah satu platform atau ada anak muda untuk tetap increase. Karena gini Mbak, pengalaman saya Mbak, kalau misalnya kita ikut organisasi itu menurut saya ya, tapi nggak semua organisasi, menurut saya
Kalau kita ikut organisasi itu kayak kita itu cuman menjalankan program kerja kalau yang saya lihat ya. Jadi kayak kesempatan atau peluang kita untuk upgrade ourself itu ada tapi kecil gitu kan. Kalau komunitas itu menurut saya kita bisa scale diri kita itu seluas-luasnya gitu. Jadi kayak Mbak misalnya ilmu komunikasi, belajar digitalnya apa misalnya terkait personal branding. Nah, di situ Mbak bisa nge-push dan komunitas itu ngebantu banget buat kita tadi yang kata Mbak tadi portofolio tadi. Jadi kayak saya kalau ada event-event yang diadakan oleh Palembang Digital, saya selalu publish di situ. Event diajak sama Dispora misalnya kan, event diajak sama kayak Bisnet dan lain sebagainya. Karena menurut saya ini salah satu yang bisa membawa portofolio atau personal branding kita makin bagus gitu ya. Oke, ini buat anak-anak muda juga persiapan untuk cari kerja juga Benar. gitu ya. Nah terakhir ya Kak, ada nggak pesan khusus untuk anak-anak yang mungkin baru mau terjun ke dunia digital atau mungkin pesan supaya yang belum tertarik bisa tertarik nih untuk gabung di Palembang Digital? Ya, yang pertama perkembangan teknologi kita ini semakin hari semakin pesat ya. Jadi kayak kalau kita lihat komputer, kalau misalnya kita mundur ya Mbak ya, komputer itu kan awalnya kan sekedar ruangan gitu kan, tapi kecil-kecil bahkan jadi smartphone gitu kan. Nah artinya apa? Bahwa teknologi ini mau tidak mau, suka atau tidak suka pasti bakal terus berkembang. Nah tinggal kita mau ambil peran di mana itu. Kayak semuanya itu udah mulai terdigitalisasi gitu kan. Nah kalau kita nggak siap-siap ya kita bakal tergerus oleh waktu. Jadi kayak kita masih nyaman dengan cara-cara kita yang konvensional, nggak mau belajar hal-hal baru, nggak mau belajar AI atau misalnya skeptis lah. Apa nih AI nggak penting misalnya kan. Maka ada yang menarik yang menurut saya yang sering saya lihat di sosial media itu orang-orang banyak mengatakan gini. Sebenarnya AI itu tidak akan menggantikan kita, tapi kita akan dikalahkan oleh orang yang menggunakan AI. Artinya apa? Digitalisasi ini penting menurut saya. Nah, untuk teman-teman yang pengen bergabung di komunitas Palembang Digital, pesannya sederhana, temukan roles kita di mana, kita fokus atau concernnya di mana, kemudian kalau kita benar-benar yakin maka langsung take action, langsung aja. Oke, beraniin diri juga ya Beraniin untuk diri mengenal juga. hal-hal baru Benar. gitu ya. Kalau nggak mulai sekarang mau kapan lagi Mau kapan gitu lagi? ya. Nah makanya Kak nih sebenarnya Palkomtek ini tempat ada LKP ada institut. Nah mungkin yang kerja sama tadi institut. Nah, Institut. kalau kita cabang Palkomtek Opimall itu LKP Kak. Kita belajar basic-basic komputer. Jadi buat teman-teman yang butuh kan kayak misalnya sederhana Microsoft Office, mungkin ada yang belum pernah. Karena kita juga siswanya banyak dari daerah Kak. Oh, Terkendala kata kakak tadi kan kayak misalnya sinyalnya. Nah mungkin di sana mereka mungkin ada juga Kak yang belum pernah sama sekali ya hidupin laptop kayak ada. gitu. Iya Yang nggak tahu makanya. bahkan SMK ini gimana cara matiin? Iya, Ada kayak yang masih gitu. megang mouse gini. Bener. Nah, makanya Palkomtek hadir buat dari dasar nih buat teman-teman biar nanti kalau pengen gabung komunitas kan jadi nggak malu lagi, Iya, lebih percaya itu. diri. Apalagi kan kuliah nih kan Kak apa-apa tuh kan harus pakai laptop benar, kan, benar. kayak buat tugas kayak gitu kan makalah, terus juga presentasi. Benar. Nah makanya kita belajar dari basic nih Kak. Dari basic. Apalagi sekarang sudah ada UI UX, content creator, jadi itu benar-benar bisa membekalin teman-teman yang mau belajar kayak gitu atau yang mau cari kerja. Makanya tagline kita jalur cepat dapat kerja kayak gitu. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau belajar atau mau gabung di Palembang Digital, caranya gimana Kak? Caranya langsung aja kunjungi palembangdigital.org websitenya, kemudian di situ ada tombol daftar sekarang, tinggal diisi formnya dan teman-teman bisa langsung bergabung. Nanti ada juga link server Telegramnya. Nah di situ bakal di share info-infonya dan pastinya jangan lupa juga untuk follow sosial media kita Kak. Di Instagram kita ada @palembangdigital, di YouTube-nya ada Palembang Digital. Itu aja kayaknya. Oke, boleh cari informasinya di Instagram @palembang digital. Banyak banget informasi yang bisa teman-teman dapetin ya. Apalagi banyak workshop dan seminar yang diadain dari Palembang Digital. Nah, teman-teman itu dia. Terima kasih banyak ya Kak Irfansyah sudah hadir Palkomtek Opi. Inilah Palkomtek Opi Kak. Jadi kalau misalnya di Palembang itu ada di cabang Sudirman, di Sako sama di Opimall. Nah, ini kita buka tahun 2016 bertepatan dengan Opimall. Jadi kita memang lagi adain podcast untuk sharing-sharing informatif kan untuk teman-teman semua yang mungkin mau self improvement kayak gitu. Sekali lagi terima kasih ya Kak Irfansyah. Terima kasih kembali. Iya, pokoknya teman-teman tonton terus podcast kita di palkomtek.opimall ya di channel YouTube kita. Jangan lupa subscribe,
Saya Meita bersama Kak Irfansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.